Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang anak-anak di materi informatika. Jadi ini di pertemuan kedua. Hari ini kita akan membahas ya tentang web scraping. Apa itu web scraping? Nah, web scraping itu mungkin kalau kalian sudah membaca di bukunya, itu adalah bagaimana kita menggunakan Google Collaboration ya, yang sudah kita praktekkan kemarin untuk pengumpulan informasi data pada suatu website tertentu, seperti itu. Jadi dari website itu kan banyak berbagai informasi. Nah, dengan menggunakan Google Collaboration ini kita ibaratnya kayak merangkum, mencari intisarinya, seperti itu. Nah, di sini karena ini hanya videonya berisi tutorial, jadi saya tidak akan menjelaskan lebih lanjut karena di sini hanya isinya teknis belaka. Silakan disimak bagaimana teknis menggunakan fitur web scraping untuk materi kali ini. Oke. Nah, langkah pertama yang harus dilakukan, silakan buka Google Chrome kalian masing-masing. Boleh Mozilla juga nggak apa-apa, cuma di sini saya menggunakan Google Chrome. Oke, langkah yang pertama, silahkan ketikkan collab.research.google.com. Nah, jadi ini ya, collab.research.google.com. Silahkan tekan enter. Nah, di sini akan tampil ya, akan tampil halaman awal pada Google Collaboration seperti ini. Ini adalah file-file yang kemarin sudah saya buka atau sudah saya buat. Nah, langsung saja di sini klik notebook baru. Kita langsung saja membuat notebook baru untuk menuliskan ya bahasa Python terkait web scraping. Nah, setelah selesai membuat notebook barunya, silahkan klik hubungkan. Sama ya, seperti materi yang sebelumnya di pertemuan pertama, ini ditujukan untuk menghubungkan dengan servernya Google. Oke, sudah terhubung. Sekarang kita rubah runtime-nya. Klik fitur runtime, kemudian ubah jenis runtime. Nah, ini akselerator hardware-nya kita pilih GPU. Kemudian sudah cukup ini saja, kita simpan. Nah, ini masih menghubungkan ya. Oke, kalau sudah, ini kan sudah ada ikon Google Drive-nya ya. Berarti project yang kita buat ini sudah otomatis akan tersimpan di Google Drive. Jadi tinggal kita rubah aja namanya dengan nama web scraping underscore nama underscore kelas underscore nomor absen. Nah, ini .ipynb-nya biarkan tetap seperti ini.
Nah, oke. Di sini kita akan coba untuk mencari intisari dari informasi di dalam web ya, ataupun menghimpun data dari web berupa web lowongan pekerjaan. Nah, mengapa di sini proyeknya terkait lowongan pekerjaan? Karena ya ini mesti dikenalkan sejak awal juga, karena setelah lepas masa SMA kita ada dua pilihan, entah itu langsung bekerja ataupun lanjut lagi untuk belajar di perkuliahan. Nah, misalkan eh, harus lanjut bekerja, maka pelatihan yang harus ditujukan untuk apa ya, mencari lowongan-lowongan pekerjaan itu juga harus sudah diajarkan sejak ini. Nah, di mana kita bisa mencari lowongan pekerjaan, yaitu di silahkan buka tab baru ya. Kita tambah tab baru. Nah, silahkan dituliskan jobs.id. Jobs.id. Ini masih loading. Nah, di sini akan banyak fitur ya, akan banyak fitur seperti masuk atau login atau daftar terlebih dahulu. Terus kemudian ada fitur pencarian, terus lokasinya di mana. Pun di sini juga banyak pilihan ya, seperti kategori lowongan pekerjaan yang mau kita cari ataupun perusahaan-perusahaan yang sedang kita cari lowongan pekerjaannya juga ada di sini. Nah, di sini kita langsung saja ke menuju menu pencarian. Kita coba cari, kita ganti ya, ini berbeda dengan yang di HP, tutorial di HP. Kalau di HP itu saya kasih contohkan part time. Nah, kalau di sini coba kita akuntan. Kita cari pekerjaan atau lowongan pekerjaan akuntan, lokasinya di DKI Jakarta. Oke, sudah. Kita kembali lagi dulu ke Google Collaboration-nya. Nah, di sini mari kita tuliskan bahasa Python yang akan kita gunakan seperti itu. Nah, di sini karena saya sudah menyalinnya di Notepad, tinggal saya copy paste. Nah, mungkin bagi anak-anak semua yang ingin meniru ya atau mencontoh ini sama persis di dalam buku. Jadi ini adalah format yang baku. Saya copy, saya pastekan di sini. Nah, yang menjadi pembeda ya, yang menjadi pembeda yang bisa diubah adalah ini. Nah, ini ada link dari URL ataupun alamat website lowongan pekerjaan yang mau kita cari. Jadi di sini bebas, bisa kalian ganti sesuai yang ada di sini nih. Nah, ini di copy, kemudian dipastekan di sini, dipaste di sini. Nah, paste. Nah, ini itu bisa diganti beda-beda ya. Misalkan kita mencari lowongan pekerjaan guru. Di bahasa Indonesia aja, guru. Nah, maka di sini juga akan berbeda. Di sini juga akan berbeda linknya. Ini kalau mau kita cari intisari dari data-data lowongan pekerjaan di sini, nah itu tinggal kita copy ininya, kita paste di sini, kita paste di sini. Nah,
Oke, karena kita tadi coba untuk mencari lowongan pekerjaan yang akuntan, jadi dituliskan lengkap seperti ini. Kalau sudah, tinggal klik run. Nah, ini tombol run ya. Nah, maka akan tampil seperti ini. Ini adalah bahasa pemrograman ya, atau di balik layar dari tampilan ini. Jadi tadi akuntan ya. Nah, jadi dalam menampilkan seperti ini kan tampil dalam bentuk yang bagus ya. Ini sebenarnya di belakangnya adalah atau bahasa pemrograman yang mewujudkan ini ya, mewujudkan teks-teks ini atau gambar-gambar ini adalah seperti ini. Nah, seperti ini. Ini semua adalah bahasa pemrograman dari ini tadi lowongan pekerjaan akuntan. Oke, jika sudah, kita akan mencoba untuk mengklasifikasikan ya, mengklasifikasikan atau mengambil informasi inti dari web ini, lowongan pekerjaan terkait akuntan. Apa yang mau kita cari yaitu pertama terkait posisi, kemudian yang kedua instansi, dan yang ketiga adalah gaji. Jadi di lowongan pekerjaan ini dia kan ini ya, ada informasi mengenai posisi yang bisa dilamar, kemudian instansi mana yang membutuhkan, dan juga gaji yang mereka tawarkan. Nah, ini kan kita harus, kalau kita mau mencari tahu satu persatu kan harus diklik ya. Nah, diklik satu persatu. Nah, harus diklik satu persatu. Nah, di sini nanti kita akan merangkumnya dalam satu informasi yang mudah. Oke, kalau ini sudah, kita bikin kode baru aja. Ini plus kode. Di sini kita tuliskan bahasa Python mengenai tadi untuk mencari intisari dari posisi, instansi, dan juga gaji. Nah, di sini juga sudah saya tuliskan. Jadi tinggal saya copy paste. Di sini sebenarnya hampir sama, tapi ada tambahan. Kalau yang awal tadi dia hanya sampai sini. Dia hanya sampai sini. Nah, ini ditambahi dari sini ke bawah. Dari sini ke bawah. Nah, ini di buku ada, jadi tinggal ditulis sama persis. Yang diganti adalah tinggal ini, linknya. Jadi link ini diganti sesuai dengan web yang kita buka ya, web yang kita buka atau web yang mau kita cari informasinya. Nah, misalkan ini tadi kan lowongan pekerjaan akuntan. Nah, kita pastekan atau kita kopikan dan juga pastekan yang ini lowongan pekerjaan akuntan. Nah, kalau sudah dituliskan semua ini, sudah lengkap sesuai dengan yang ada di contoh, karena ini adalah perintah yang baku ya, perintah yang baku. Tinggal kita klik run atau jalankan.
Nah, tinggal kita klik run atau jalankan. Nah, maka di sini akan tampil intisari dari informasi web lowongan pekerjaan akuntan ini. Nah, di sini ada staf admin, magang administrasi, akuntan and pajak, seperti itu. Terus kemudian ada juga instansinya, ada juga gajinya. Ini sesuai dengan ini ya, sesuai dengan urutan ini. Nah, ini kan masih bentuknya itu masih belum rapi ya, masih belum rapi. Sehingga selanjutnya kita perlu merapikan ini menjadi bentuk tabel. Jadi kita olah informasi yang masih umum ini menjadi kelompok-kelompok yang sudah rapi dalam bentuk tabel. Nah, caranya seperti apa? Nah, di sini kita ganti yang bagian print posisi, print instansi, dan print gaji ini dengan ini, dengan perintah yang ini. Kita kopikan, kemudian kita paste. Nah, kita tuliskan lengkap seperti ini. Nah, yang tadi print posisi, print instansi, dan juga print gaji, kita rubah menjadi kita rubah dengan perintah seperti ini. Jadi silahkan dituliskan lengkap. Nah, setelah itu tinggal kita klik run. Nah, jadi lebih rapi kan ya. Jadi di sini kita akan tahu nih untuk posisi staf admin ini dibutuhkan oleh instansi Sinergi Adikarya Semesta. Nah, dengan gaji 4.400.000. Nah, kemudian ada magang administrasi perpajakan yang dibuka oleh instansi Ray Co dengan gaji 1 juta dan lain sebagainya. Dan ini kan sudah rapi ya, sudah rapi dalam bentuk tabel sehingga kita mudah dalam membacanya. Kalau ini tadi kan, kalau di sini, nah ini kan kita masih harus membaca satu-satu ya. Kita masih harus membaca satu persatu dan ini banyak, jadi kita agak ribet. Bahkan di sini nih ada berbagai banyak yang harus slide 2, slide 3 dan slide sampai mungkin di sini ada sampai slide 3 ya, sampai slide 3. Nah, kalau dengan Google Collaboration tadi ini langsung tampil dalam satu tabel. Nah, jadi kita lebih enak, lebih mudah. Seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian tutorial yang dapat Bapak sampaikan. Semoga ini bermanfaat dan Bapak ingatkan untuk setiap bahasa pemrograman ini harus sama persis, tidak, kalau sampai terlewat satu spasi, satu huruf, maka tidak akan berjalan. Nah, yang diganti hanya bagian linknya. Ini link. Linknya ini diambil dari web mana yang web lowongan pekerjaan mana yang mau diambil, seperti itu. Misalkan ya ini ketambahan atau kurang satu huruf, harusnya posisi hanya posis. Nah, ini ketika di running, ketika dijalankan, error. Karena posis itu nggak ada di sini. Posis nggak ada di web sini. Jadi adanya posisi. Jadi itu ya yang perlu diingat. Ingat dalam mengetikkannya yang teliti, hati-hati. Nggak apa, memang bahasa pemrograman itu harus sabar dan teliti. Oke, cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.